Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada evaluasi estimator. Jadi setelah kemarin di pertemuan, ya, dua pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari evaluasi estimator untuk tiga kriteria. Ya, yang pertama itu adalah tak bias atau unbiased, kemudian yang kedua itu mempunyai variasi minimum, ya, kemudian yang ketiga itu efisien, gitu ya. Oke. Nah, yang keempat ya yang kita akan pelajari kali ini adalah kecukupan atau statistik cukup, ya. Jadi estimator atau penduga parameter yang baik itu bila dia mempunyai kriteria cukup, ya. Oke, jadi ini saya ambil teorema, ya, salah satu buku statistika matematika, ya, bahwa di sini ya statistik tetatopia, ya, theta hat is a sufficient estimator of the parameter theta if and only if the joint probability distribution or density of the random sample can be factored so that ini teman-teman ya. Jadi di sini ada apa namanya fungsi densitas peluang. Ya, dengan diketahui suatu parameter theta, ya itu bisa dibentuk ya menjadi seperti ini. Ya, jadi fungsi G theta atau pi theta ya, dikali dengan fungsi H X1 sampai dengan Xn, ya. Nah, di mana di sini ya kalau kita jelaskan itu ya, terjemahkan secara bahasa Indonesia gitu ya. Jadi di sini suatu estimator theta topi ya dikatakan statistik cukup untuk parameter theta jika dan hanya jika fungsi peluangnya ya yang dimana sini fungsi densitas peluang untuk keluarga eksponensial itu dapat difaktorkan ya menjadi faktorisasi Neumann ya dengan faktorisasi Neumann-nya sebagai berikut. Sini ya. Jadi di sini kalau kita bisa menjabarkan fungsibilitas ini menjadi fungsi seperti ini ya, kiri atau pi theta dikali dengan hx1 sama dengan xn, maka berarti di sini ya nanti kita akan menemukan theta topi ya atau estimatornya. Jadi g theta atau pi theta itu adalah fungsi yang tergantung pada theta ya. Kemudian untuk yang fungsi H, X1 sampai dengan Xn itu adalah fungsi yang tidak tergantung pada theta. Kita perhatikan ya teman-teman ya. Jadi berarti nanti yang kita butuhkan itu adalah ini ya, G theta topi theta. Karena di sini yang mengandung theta topi atau estimatornya. Ya, oke. Kita langsung ke contoh aja ya teman-teman ya. Ya, jadi di sini mohon maaf kalau misalkan tulisannya itu tidak jelas, kurang jelas ataupun jelek ya karena sangat jelek sekali ya. Ini kayak tulisan apa ini ya? Oh, jelek. Oke. Jadi di sini kita diketahui XI itu berdistribusi eksponensial dengan parameter theta, gitu ya. Maka fungsi densitas peluangnya ya itu 1 per theta kali E pangkat min XI per theta, di mana XI-nya itu harus lebih besar dari 0. Apakah theta topi sama dengan sigma XI itu merupakan statistik cukup untuk theta? Nah, untuk menjawab itu ya, maka kemudian kita bentuk fungsi densitas peluang eksponensial itu ke dalam faktorisasi Neumann tadi ya. Oke, sebelum ke faktorisasi Neumann ya, kemudian di sini kita kalikan berulang dulu ya, di-crosskan dulu ya. Oke, di sini berarti ya V cross ya F X I, theta. Ya, di mana F X I, theta kan 1 per theta kali E pangkat min X I per theta ya. Maka berarti kalau kita crosskan ya ini dari 1 sampai dengan N, maka menjadi 1 per theta pangkat N dikali E pangkat min 1 per theta kali sigma X I. Oke. Saya membentuk fungsi ini ya, seperti yang berulang. Nah, maka berarti dari sini teman-teman, ya, kita akan memfaktorisasikannya. Maka tadi kita perlu dua apa tadi suku ya. Yang pertama adalah G theta topi, theta, ya.
berarti fungsi yang mengandung parameter theta ya. Oke, maka ya berarti apa? Ya berarti ini kan. Oke, berarti kan ini ya. 1/theta n ya. Uh, 1/theta pangkat n kali E pangkat min 1/theta kali sigma X. Ya, karena di sini semuanya mempunyai theta, mengandung theta ya. Nah, kemudian setelah itu berarti kita butuh HX ya. HX sama dengan X. HX1 sampai dengan XN-nya berapa ya? Berarti 1. Ya, teman-teman ya. Berarti 1 ya. Karena di sini sudah tidak ada suku lain gitu ya selain ini. Berarti ini adalah 1. Oke? Ya. Selanjutnya, teman-teman, kita berarti akan mencari apa? Theta topinya ya. Oke, berarti theta topinya kan dia pasti berada di ini apa namanya berada di fungsi g theta topi koma theta ya di sini ya teman-teman ya. Nih. Ya berada di sini ya. Nah, oke ini ya. Nah, maka berarti kita dari theta topi koma theta ini akan menemukan theta topi. Theta topinya berarti apa ya? Berarti sigma xi begitu ya. Nah, mengapa kok sigma xi? Ya, karena di sini yang tidak mengandung theta. Jadi sini adalah G theta topi koma theta itu kan berarti fungsi yang mengandung parameter theta, theta dan theta topi. Nah, yang mengandung parameter theta kan sudah jelas ini ada 1/theta pangkat n sama ini ada E min 1/theta. Ya, dan di sini tapi kan ada suku lagi yaitu sigma xi ya. Ini ya. Nah, maka berarti sigma xi ini merupakan apa nih? Nah, di sini ya. Jadi ini berarti merupakan estimatornya atau theta topinya. Ini ya. Nah, oke. Maka di theta topi itu adalah sigma x. Sehingga theta topi sama dengan sigma xi itu merupakan hasil cukup untuk theta. Paham ya? Oke, jadi pertama kita mencari dulu fungsi G theta topi koma tetanya. Jadi yang mengandung parameter theta atau parameternya ya. Nah, kemudian di situ ya, jadi ada variabel ya. Di situ ada variabel yang terbebas dari theta atau parameternya, maka berarti itu adalah estimator. Yuk kita lanjutkan ya. Nah, contoh yang kedua. Diketahui XI berdistribusi Poisson ya dengan parameter lambda. Ini parameternya lambda ya teman-teman ya. Oke, nah fungsi dx-nya berarti kan seperti ini ya. Oke. Nah, sudah. Kemudian tentukan saji cukup untuk lambda. Oke. Maka selanjutnya berarti ya teman-teman ya, kita akan pertama membentuk dulu perkalian berulang dari fungsi peluangnya ya. Oke. Nah, ini diperoleh di sini. Ini ya teman-teman ya. 1/x1 faktorial dikali x2 faktorial ya dikali dengan xn faktorial ya. Oke, ini ya. Nah, sudah. Terus kemudian dari sini kita akan apa nih memfaktorisasikan ya, memecah-mecah memfaktorisasikan ke dalam faktorisasi Nemen ya. Oke, berarti kan apa nih? Berarti jelas dong, Hx-nya itu pokoknya fungsi yang terbebas dari parameternya ya. Sini lambda, berarti kan ini pasti. Ini adalah Hx. Ya, oke nih. Hx1 sama dengan xn-nya. 1/x1 faktorial kali x2 faktorial kali xn faktorial. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah ini. Ya, berarti lambda kali sigma xi dikali E pangkat min N kali lambda. Ya, ini adalah fungsi G lambda topi koma lambda. Nah, berarti lambda topinya mana? Lambda topinya pasti adalah ini, sigma xi berarti. Ya, ini teman-teman. Oke, maka berarti lambda topi sama dengan sigma xi yang merupakan hasil cukup untuk lambda. Paham ya? Jadi sebuah variabel bebas ya, ya, yang tidak mengandung lambda atau tidak mengandung parameternya. Oke, saya lanjutkan. Nah,
Ah, ini ada apa ya? Cara yang mudah teman-teman ketika fungsi kita itu, fungsi densitas peluangnya itu merupakan anggota dari keluarga eksponensial. Ya, sini. Maka saja cukup untuk keluarga eksponensial K parameter bila memenuhi ini. Ya, jadi fungsi densitas peluangnya sama dengan Hx1 sama dengan Xn dikali dengan G theta dikali dengan eksponensial dari sigma WI theta kali TI X. Ya, oke kita perhatikan ya teman-teman di sini ini masih ada ya Hx1 sama dengan Xn itu berarti kan fungsi yang terbebas dari parameter ya. Kalau di sini terbebas dari theta yang tidak tergantung pada theta. Kemudian G theta, berarti fungsi yang tergantung pada theta. Kemudian di dalam eksponensial ini ada dua suku lagi ya. Ada dua fungsi di sini, ada WI theta. WI theta berarti fungsi berharga nyata pada yang tergantung pada theta. Kemudian TIX itu adalah fungsi berharga nyata bergantung pada X ya. Atau yang nantinya ini menjadi statistik cukup. Jadi sama seperti tadi teman-teman ya. Oke. Yuk kita coba contoh selanjutnya ya. Nah, ini tulisan tangan saya yang begitu indah ya. Balikannya. Oke, ini SI berdistribusi normal dengan parameter mu dan varian sigma kuadrat ya. Parameternya dua ya, mu sama sigma kuadrat. Nah, jika diketahui fungsi densitas peluangnya seperti ini, maka tentukan statistik cukup untuk mu dan sigma kuadrat. Oke ya, berarti yang pertama kita membentuk dulu ya fungsi perkalian berulangnya ya, diteruskan. Nah, oke teman-teman bisa ya membuat perkalian berulangnya ya. Jadi tinggal di sini berarti kalau dia tidak mengandung indeks I ya, maka berarti tinggal ya dia sebanyak N. Dia kalau pangkat dia berarti pangkatnya N, kalau tidak ya berarti perkalian dia berarti dikali dengan N. Oke, nah di sini kan yang apa namanya menjadi sigma itu kan berarti XI kuadrat, terus ini XI ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini. Nah, ketemu ya. Oke, selanjutnya setelah itu teman-teman, kita akan membentuk ya menjadi tadi bagian-bagian tadi ya, ada berapa empat bagian besar tadi ya teman-teman ya, pas suku besar. Yang pertama Hx itu berarti yang terbebas yang tidak tergantung dari di sini berarti apa? Mu sama sigma kuadrat ya. Berarti yang mana? Yang ini ya teman-teman ya. Suku yang pertama ini ya. Nah, ini berarti 2pi pangkat min n per 2 ini ya. Oke. Nah, selanjutnya G theta tadi ya. G theta atau berarti di sini apa ya? G mu, sigma kuadrat ya. Berarti fungsi yang tergantung pada sigma sama mu, sigma kuadrat sama mu ya. Oke, maka kan berarti ini teman-teman ya. Ini nggak dikerjain. Jadi fungsi yang tergantung pada parameternya, tetapi di luar fungsi eksponensial, pangkat. Gitu ya. Nah, berarti yang ketemu ini. Oke. Terus selanjutnya, tadi kan ada eksponensial pangkat. Nah, ini baru berarti kita memperhatikan yang ini ya. Oke. Nah, sekarang di sini tadi ada WI ya. Nah, ini kan bisa kita tulis karena ada ini. Ada dua ya teman-teman. Ada dua suku, berarti ini ada W1. W1 ya dari mu, sigma kuadrat itu berarti apa ini? Mu per sigma kuadrat. Ini W1. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada W2. W2 berarti yang ini ya, yang mengandung parameter kan yang ini. Min 1 per 2 sigma kuadrat. Nah, sekarang TI, tadi TI itu adalah fungsi yang mengandung parameternya, estimatornya ya. Ya, berarti kan sebenarnya kan yang ini, sigma XI. Ya, T1-nya. Kemudian T2-nya sigma XI kuadrat. Ya, oke. Sehingga mu topi sama dengan sigma XI itu menjadi cukup untuk mu. Kemudian sigma kuadrat topi sama dengan sigma XI kuadrat ya. Itu menjadi statistik cukup untuk sigma kuadrat.
Oke, itu saja ya teman-teman ya dari saya untuk materi sasi cukup ini. Semoga bisa bermanfaat. Ya, saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.